Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Refliza B, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Padang. Hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan mempraktekkan pembelajaran sebagai salah satu syarat uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi teks biografi kelas 10 semester 2 di SMA Negeri 1 Batipu, Kecamatan Batipu, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Untuk selanjutnya, mari kita saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semua. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kita, apakah lo kalian sudah pikir temannya? Sudah. Mari kita lihat dulu, apakah masih ada sampahnya kiri bawah, kiri kanan, ada? Kalau masih ada, tolong ditempah. Nah, yang di belakang aman? Ada sampahnya lagi? Nah, jadi seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Mana ketuanya? Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, sebentar Ibu ambil daftar hadirnya dulu. Kira-kira siapa temannya yang tidak hadir pagi tadi? Ini kan sudah jam ke-5:06. Indah, Bu. Indah, Bu. Sudah. Nah, Ibu ambil daftar hadirnya, nanti bersuara ya, Nanda. Ya, Nah, Ahmad Rizky. Bu. Ahmad Rizky. Airin. Pilar. Bu. Bintang. Bintang masih siap untuk belajar? Ya, Bu. Nah, sudah makan tadi, sudah kayak kantin? Ya, Bu. Sudah, alhamdulillah. Eza, Fairuz, Fabian, Fitri, Harsa, apa tulisannya terlambat di sini tadi gimana? Olivia, Farid. Nah, Farid, daftar hadirnya masih berwarna, masih perlu diperbaiki. Ya, mohon segera diperbaiki, Farid. Revalina, hadir Bu. Revi, Selvi, Siva. Siapa yang tidak hadir nih, Bu? Sudah tertulis sama Ibu. Indah. Indah apa kabarnya? Sakit, Bu. Sudah dikasih tahu alasnya ini? Sudah, Bu. Nah, jadi mari kita sama-sama berdoa agar Indah cepat sembuh dan bisa beraktivitas atau sekolah seperti biasa lagi.
kelompok Yumna itu yang tinggi nilainya karena Ibu masih ingat itu bagus sekali tampilannya ke depan. Kemarin Yumna itu negosiasi antara guru dan siswa dalam ya itu kelompok Yumna kemarin ada yang berperan sebagai guru. Nah itu yang terakhir. Lalu kita sekarang masuk materi yang baru tentang teks hikayat. Dan sebelum kita memulainya, siapa yang sudah pernah mendengar kata hikayat? Sebelum Ibu menyebutkan sebentar ini atau membacakannya. Belum? Waktu ada SLPP? Juga belum. Dan lalu siapa yang pernah mendengar cerita rakyat dari orang tuanya atau melihat di televisi? Nah, siapa itu cerita rakyat seperti apa yang paling dekat dengan kita dulu? Nah, satu-satu siapa yang bisa? Nah, siapa yang akan berasal dari mana cerita Malin Kundang tersebut? Dari Sumatera Barat. Siapa yang akan coba menjawabnya? Laila mana bisa Laila? Nah, ya. Dari mana ceritanya Laila? Malin Kundang? Sumatera Barat. Nah, dari Sumatera Barat apa kisahnya? Bercerita tentang apa dia? Anak yang durhaka kepada orang tuanya. Anak yang durhaka kepada orang tuanya. Lalu apa yang terjadi? Apa amanatnya? Amanat yang bisa Laila ambil setelah mendengarkan cerita tersebut. Ya itu salah satunya. Berarti tidak boleh melawan kepada orang tua. Nah, orang tuanya apakah orang tua di rumah saja? Tidak. Berarti orang yang lebih tua dari kita termasuk guru yang ada di sekolah. Nah, salah satu buktinya yang masih bisa kita lihat sampai sekarang adanya batu si Malin Kundang. Siapa yang belum pernah pergi ke sana? Masih ada? Ya, mantra ya manis nanti. Boleh lah sesekali jalan-jalan ke batu Malin Kundang. Nah, selain Malin Kundang, cerita lain apa lagi yang pernah Ananda dengarkan dari orang tuanya atau lihat di televisi? Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu, bagaimana kisahnya? Iya. Nah, Anak yang yang ingin menikahi ibunya lalu membunuh ayahnya. nah, bagaimana cerita yang sebenarnya? Nah, ya awalnya itu melamar ibunya, tapi ibunya memberikan syarat kepada anaknya itu untuk membuat sebuah danau dan juga kapal perahu dalam satu malam. Ya, itu anaknya ini minta bantuan sama Yen. itu sama Pak Carlos ya. Jadi setelah suatu malam jadilah danau dan perahu tersebut. Tetapi ketika si anak meminta janji dari ibu tersebut, ibunya tuh berubah jadi anaknya diawali dengan kebohongan ayahnya, kebohongan dari ibunya yang tidak memberitahu kalau ayahnya adalah seorang seekor anjing. Kemudian anaknya membunuh ayahnya tersebut, anjing tersebut untuk diberikan kepada ibunya. Tetapi ibunya tahu bahwa yang dibunuh anaknya ini adalah ayahnya sendiri. Akhirnya ibunya mengusir anaknya. Kemudian beberapa lama kemudian ibunya bertemu kembali dengan anaknya, tetapi mereka saling tidak tahu bahwa mereka adalah ibu dan anak. Ya, ketika melihat ibunya, sang anak pun jatuh cinta kepada ibunya. Kemudian dia melamar ibunya. Kemudian ibunya tahu bahwa Bagaimana cara ibunya tahu? Bagaimana caranya?
banyak sekali berkembang cerita rakyat. Nah, bisa juga itu asal usul suatu nagari, daerah. Apa yang terdekat ini Danau Singkarak. Apa asal usulnya? Jadi itu bisa kita dapatkan dari atau melalui orang tua kita. Nah, cerita-cerita seperti itu. Lalu kenapa namanya ini buku Karambia? Itu ada kisahnya, ada ceritanya. Nah, karena banyak kelapa bu, atau banyak apa? Nah, ya. Nah, jadi itu yang akan kita bahas pada pertemuan sekarang dan berikutnya. Teks hikayat halaman berapa itu? Coba Anda lihat daftar isinya. Dan kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi nilai-nilai dan isi pokok hikayat. Nah, mengidentifikasi nilai-nilai dan isi pokok hikayat. Nah, itu KD-nya. Lalu apa tuh? Apalagi indikatornya? Indikator pencapaian kompetensi. Masih bisa membacakan? Identifikasi isi pokok hikayat dengan bahasa sendiri. Ya, jadi indikatornya mengidentifikasi isi pokok hikayat. Nah, itu dia isi pokok hikayat. Satu saja indikatornya. Nanti materinya kita mulai dari pengertian hikayat. Yang kedua ada nanti isi pokok-pokok hikayat. Yang ketiga karakteristik hikayat. Apa kata lain dari kata karakteristik? Nah, ya bagus. Ciri-ciri. Karakteristik atau ciri-ciri dari teks hikayat. Nah, 3 itu yang akan kita pelajari hari ini materinya. Lalu, apa tujuannya? Ini dia. Tujuannya tentu Ananda dapat menemukan atau mengetahui isi pokok hikayat, pengertiannya, karakteristik dari hikayat tersebut. Nah, ini dia. Sama seperti pembelajaran sebelumnya, kita menggunakan ini dia mode pembelajaran problem based learning. Nanti kerjanya berkelompok. Dari teks hikayat yang Ibu berikan, dari video yang akan kita saksikan nantinya, Anda bisa menemukan apa karakteristik dari hikayat. Nah, boleh mana kelompok yang kemarin? Boleh apa? Gabung dengan kelompok yang kemarin. Nah, yuk buka posisi duduknya.
Apa karakteristiknya? Itu Anda dapatkan dari sana nanti. Nah, sebelumnya mari kita lihat dulu contoh teks hikayat. Ada saudagar di negeri Ajam, Raja Mubarak namanya. Terlalu amat kaya, akan tetapi ia tidak beranak. Tak seberapa lama setelah ia berdoa kepada Tuhan, maka saudagar Mubarak pun beranaklah istrinya seorang anak laki-laki yang diberi nama Hojan Maimun. Setelah umurnya Hojan Maimun 5 tahun, maka diserahkannya oleh bapaknya mengaji kepada banyak guru sehingga sampai umur Hojan Maimun 15 tahun. Ia ditinggalkan dengan anak saudagar yang kaya, amat elok parasnya, namanya Bibi Zainab. Hatta beberapa lamanya, Hojan Maimun beristri. Dia membeli seekor burung bayan jantan dari rantauannya. Burung bayan tidak melarang, malah dia menyuruh Bibi Zainab meneruskan rancangannya itu. Tetapi dia berjaya menarik perhatian serta melalaikan Bibi Zainab dengan cerita-ceritanya. Bibi Zainab terpaksa menangguh dari satu malam ke satu malam pertemuannya dengan putra raja. Begitulah seterusnya sehingga Hojan Maimun pulang dari pelayarannya. Bayan yang bijak bukan sahaja dapat menyelamatkan nyawanya, tetapi juga dapat menyekat istri tuannya daripada menjadi istri yang curang. Dia juga dapat menjaga nama baik tuannya serta menyelamatkan rumah tangga tuannya. Antara cerita Bayan itu ialah mengenai seekor bayan yang mempunyai 3 ekor anak yang masih kecil. Ibu bayan itu menasihatkan anak-anaknya supaya jangan berkawan dengan anak cepelai yang tinggal berhampiran. Ibu bayan telah bercerita kepada anak-anaknya tentang seekor anak kera yang bersahabat dengan seekor anak saudagar. Nah, jadi itu dia cerita hikayat siapa tadi? Bayan Budiman. Nah, Bayan Budiman. Nah, itu ceritanya. Nah, selanjutnya, ini LKPD-nya juga sama seperti yang kemarin. Sengaja ibu kasih warna nih biar anda semangat tidak mengantuk karena sudah siang kita bahasa Indonesia. Ya, ini dibagi nih. Ada bagi. Nah, di dalam buku paketnya halaman berapa hikayat Bayan Budiman? Halaman berapa? 121. Nah, halaman 121. Nah, LKPD-nya kan sudah Anda dapatkan itu. Nah, sebelum mengerjakannya, coba Anda baca petunjuknya dulu. Kan ada petunjuknya. Iya, Bu. Nah, lembar kerja peserta didik. Nah, sudah ada intinya, lalu di sana juga dicantumkan kompetensi dasarnya, lalu tujuan pembelajaran, indikatornya juga ada di sana. Nah, apa katanya di sini? Nah, ini dia. Pada bagian ini telah disediakan lembar kerja peserta yang harus Anda isi. Lalu bacalah teks yang disajikan, lalu kerjakan soal yang telah disiapkan. Soalnya ada di halaman 2. Nah, soalnya ada di halaman 2. Nah, lalu tentu saja setelah Anda baca, nanti Anda tuangkan jawabannya. Nah, sebelum mulai mengerjakan latihan soal, isilah terlebih dahulu identitas yang ada nama Anda di sana. Nama dan kelas. Nah, nama dan kelas. Nah, Anda tolong buat di sana langsung latihan 1 atau LKPD 1. LKPD. Nah, karakteristik
Ananda temukan nanti. Nah, apa karakteristik atau ciri dari hikayat tersebut, Bu? Nah, itu Ananda temukan setelah Ananda membaca teks hikayat yang sudah dibagikan sesuai dengan nama kelompok masing-masing. Nah, mengenai isi pokok hikayat itu sudah kita pelajari sama dengan teks laporan hasil observasi, teks anekdot, teks negosiasi. Ada dua cara kemarin untuk menemukan isi pokok sebuah bacaan. Siapa yang masih ingat? Menggunakan 5W Menggunakan 5W tambah 1H. Kasih hapus dulu, masih ingat temanya. Nah, yang satu lagi apa? Ya, berdasarkan ide pokok setiap paragraf. Terima kasih, Una. Nah, jadi dua caranya. Contohnya tadi? Bayang Budiman. Bayar Budiman. Nah, dia ada berapa paragraf? Coba Ananda hitung paragrafnya dulu. 9 kita banyak ini. Nah, 1, 2, supaya paham Ananda semuanya dan tidak mengantuk. Paragraf 1 nih. Paragraf 2 nanti bilang paragraf 3 lagi, akhir paragraf 4 nanti najwa. Paragraf 5 lagi. Setelah membacanya nanti langsung dituliskan ide pokoknya. 1 dulu. 1, 2, 3, 4 sampai 9 nanti itu sudah merupakan isi pokok hikayat. Nah, Bu, saya gampangnya dengan membaca keseluruhan lalu bisa mengumpulkan dengan 5W tambah 1H boleh juga. Nah, supaya cepat kerjanya seperti itu Anda mengerjakannya. Kita bagi per paragraf. Nah, ya, dikeluarkan suaranya membacakan paragrafnya. Dengarkan ini paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Kita baca secara bergilirannya langsung dicatat nanti. Kan tahu itu ide pokoknya. Itu boleh Anda menggunakan bahasa Anda sendiri untuk ide pokoknya. Dan paragraf 1, mulai balik baca. Dan untuk indra bangsawan juga seperti itu. Sama dengan hikayat Bayan Budiman. Dia ada berapa paragraf? Nah, coba hitung dulu berapa paragraf hikayat indra bangsawan. Dalam buku paket juga ada itu. Halaman 109. Nah, ini juga termasuk banyak ini. Yang berapa? 15. Anda banyak nih. Jadi paragraf 1 baca oleh siapa? Nabila paragraf 2. Setelah membacanya nanti langsung tuliskan apanya. Ya, tuliskan kita tidak, ide pokok itu kemarin mana? Boleh di awal, boleh di akhir paragraf. Itu yang namanya kemarin apa? Deduktif dan induktif. Nah, ada 5, tapi banyak nih ya. Nah, nanti kalau 15 nanti enggak sampai 15 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini 3 paragraf langsung dituliskan apa ada di sini. Nah, ini dia. Nah, ini dia pada lembar halaman. Tuliskan di sini. Kalau ini tidak cukup, boleh Anda tambah di sini. Nah, boleh menggunakan bahasa masing-masing. Masih ada yang ragu? Masih ada yang ragu? Ya, Yang untuk karakteristik teks hikayat itu cuma dibuat dengan saya sendiri, tidak dijelaskan. Kayak
cari apa dulu? Isi pokok hikayatnya. Isi cerita ini kita pahami dulu. Nanti dari setelah dapat kesimpulan isi pokok hikayat, baru kita bisa menemukan karakteristiknya, ciri-ciri hikayat. Karena apa? Karena Anda sudah melihat videonya, lalu yang kedua Anda sudah membaca teksnya secara langsung. Jadi itu bisa kita menemukan nanti, bisa Anda menemukan karakteristik dari teks hikayat yang telah Anda baca tersebut. Biasa, semut, ular, cacing, mari kita mulai. Nah, untuk yang pertama, yang pertamanya dulu gajah besar, itu yang pertama. Yang keduanya tidak kita makan. Nah, ya. 1, 2, 3. Cacing. Gajah. Besar. Ular. Panjang. Semut. Kecil. Nah, satu lagi. Apa karakteristik yang pertama? Yang bersifat kerajaan. Nah, ya. Kelompok apa ini Bayan Budiman? Budiman, Bu. Bayan Budiman dapat karakteristiknya. 4, Bu. 4. Ya, Bu. Ya, dia masih ada lagi itu. Pas itu yang 4. Menggunakan kata-kata kait. Ya. Terdapat majaz. Majas. Apa lagi? Terdapat cerita dalam cerita. Cerita dalam cerita. Dan bahasanya sulit dipahami. Nah, bahasanya sulit dipahami. 4. Nah, kelompok bunga kuning Kami masih Pengertiannya, Bu. ya, boleh dia Pak di depan atau berdiri boleh juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, menurut kami, hikayat adalah karya sastra lama Melayu yang berisi cerita atau undang-undang dan silsilah yang bersifat rekaan, historis dan biografis. Biasanya hikayat ini terdapat cerita di dalam cerita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikayat paragraf 1 dari kita hikayat Bayan Budiman yaitu Khojan Mubarok adalah seorang saudagar yang kaya, namun ia tidak memiliki anak. Setelah berdoa kepada Tuhan, Khojan Mubarok mendapatkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Khojan Maimun. Isi hikayat paragraf 2 yaitu dari umur 5 tahun sampai umur 15 tahun, Khojan Maimun telah berganti-ganti banyak guru, sehingga ia akhirnya dinikahkan dengan Bibi Zainab. Paragraf 3. Nah, lanjut. Selanjutnya, Bibi Zainab akhirnya dan Khojan Maimun menikah. Kemudian Khojan Maimun mendapat pekerjaan di seberang laut sana. Selanjutnya ada Bibi Zainab ternyata selingkuh dengan anak raja, namun 2 ekor burungnya berusaha menghalau Bibi Zainab agar tidak Temu. ya. Kemudian Bibi Zainab menanya kepada Bayan bagaimana jika ia akan menemui anak raja tersebut, dan Bayan pun menyetujuinya karena ia tidak mau jika bersikap seperti Tio. Ya. menceritakan tentang dua putra raja Ya. kembar yang bernama Indra Bangsawan dan Cakti. Baginda Raja memilih siapa yang paling layak menggantikan posisinya sebagai raja. Kemudian raja menyuruh kedua putranya untuk Nah, kelompok mana yang bisa karakteristik yang pertama? Bersifat kerajaan. Nah, apa Nanda? Bersifat kerajaan. Bersifat kerajaan.
Ya. Jadi di dalam cerita ada lagi ceritanya. Itu yang alur berbingkai. Nah, sudah betul apa yang disampaikan oleh temannya. Dalam satu cerita, Bu, dia tadi disuruh mencari bulu perindu. Lalu di dalam kisah tersebut juga ada kisah yang lainnya. Kedua anak raja terpisah dengan perjuangannya masing-masing. Sama dengan Bayan Budiman. Coba Anda lihat buku pakainya halaman yang terakhir 122. 122. Paragraf yang terakhir siapa yang akan membacakan? Siapa? Ya, boleh. Bayan yang bijak. Bayan yang bijak bukan sahaja dapat menyelamatkan nyawanya, tetapi juga dapat menyekat istri tuannya daripada menjadi istri yang suram. Ya. Ia juga dapat menjaga nama baik tuannya serta menyelamatkan. Apakah Anda lihat di sini siapa yang menuliskannya? Apa namanya? Anonim. Ya. Jadi anonim itu artinya tidak diketahui siapa pengarang atau penulis pencipta dari Cerita tersebut. cerita atau hikayat ini. Kira-kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hal yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita yaitu yang pertama, hikayat ialah cerita rakyat yang menggunakan bahasa Melayu yang biasanya diturunkan melalui turun-temurun secara lisan. Kemudian adapun cara kita menentukan ide pokok dari teks hikayat itu ada dua cara. Yaitu yang pertama dengan menggunakan 5W+1H dan juga dengan mencari ide pokok dari setiap paragraf hikayat tersebut. Selanjutnya adapun karakteristik dari hikayat yaitu yang pertama anonim, tidak diketahui siapa pembuat dari cerita hikayat tersebut. Karena biasanya hikayat ini diturunkan secara turun-temurun melalui lisan. Selanjutnya yaitu istana sentris, yaitu cerita hikayat ini biasanya berlatarkan istana atau kerajaan. Selanjutnya yaitu ada pralogis atau ketidakmungkinan yang akan terjadi. Seperti yang di kisah Indra Bangsa. mana pasangannya? Jangan sampai salah. Dua lagi siapa? Ridwan. Ridwan ayo evaluasi. Coba Anda buka grupnya, Ibu kirimkan ke sana link Google Form-nya. Evaluasinya hanya 2 saja soalnya. Nah, boleh yang Anda buka dan sudah Ibu kirimkan. Silakan diapakan di sana. Mari kita lihat. Nah, jawabannya langsung dikirim. Sudah Ibu. Dapat dalam teks hikayat. Nah, jadi Ananda lihat, Ananda baca atau pahami buku panduan kita ini, teks hikayat. Di dalamnya sudah ada tuh nilai-nilai yang terdapat di dalam teks hikayat. Nah, boleh Ananda baca itu di rumah dulu sebelum kita bahas minggu depan. Nah, Ananda baca itu dulu karena ini tempel nanti di depan. Kasih lihat sama ibu. Nah, Zahra Yati seperti ini emoji refleksi itu. Kalau Yumna bagaimana ekspresi belajar bahasa Indonesianya kata ini? Oh, Yumna Sangat menyenangkan. Boleh dikirim ke matanya sebelah? Ya, terima kasih Yumna. Yang lain bagaimana? Zahra ini? Ada.
Ya, alhamdulillah itu berjalan cukup baik. Nanti Ibu lihat lagi hasil juga formnya.